Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur adalah sesuatu hal yang harus kita lemparkan, yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang kita rasakan pada hari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ikhwan fiddin, arsadakumullah. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan sampaikan tentang Ramadan adalah bulan taubat. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalam terdapat keutamaan dan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa saja amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan-ampunan kepada kita. Ini semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahalanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Yang paling utama adalah puasa Ramadan. Kenapa dengan puasa Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya, dari dosa-dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja yang sudah ia lakukan terlebih dahulu, yang sudah lama ia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma taqaddama min dzanbi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Yang pertama. Jadi apalagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa dari mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah melakukan atau melaksanakan sholat malam hari, yaitu sholat tarawih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat di malam hari, yakni sholat tarawih, ma taqaddama min dzanbi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Kemudian apalagi yang Allah berikan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga adalah mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, man qoma Lailatul Qadar
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam Lailatul Qadar, ma taqaddama min zanbi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan. Yang pertama tadi, ketika kita mengerjakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mengerjakan puasa Ramadan tersebut. Yang kedua, sholat di malam hari, yakni sholat tarawih. Dan yang ketiga adalah mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar. Dari hadis-hadis di atas kita pahami bahwa ampunan dan kesempatan diterima taubat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bahwa di bulan ini Allah buka selebar-lebarnya pintu taubat kepada kita. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan sesuatu hal yang merugikan kita sendiri. Sampai-sampai Rasul heran jika seorang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini. Beliau menyebutkan betapa ruginya orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, jangan sampai Ramadan berlalu maka dosa-dosa kita yang ada belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita sendiri dalam mengerjakan kebaikan, amalan apapun yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita gunakan di bulan Ramadan ini. Kerjakan amalan-amalan baik, kerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, puasa dengan sungguh-sungguh, puasa dengan baik, menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian salat 5 waktu, baik itu salat dengan sungguh-sungguh, baik itu salat 5 waktu maupun salat wajib yang harus kita lakukan di waktu itu. Yang pertama tadi, kita harus puasa sungguh-sungguh. Yang kedua, kita mengerjakan sholat. Yang ketiga, kita harus membaca Al-Quran. Kemudian kita harus tahu juga artinya agar kita lebih sungguh-sungguh dalam baca Al-Quran tersebut. Insya Allah 3 hal atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu salah satunya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Dan insya Allah di sini kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda atas kebaikan yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.